Hai, sebelumnya ini adalah konten bahasan yang agak bahaya. Dimohon kalian yang mungkin belum 18+, dan bagi yang kalian belum cukup umur, bisa tutup videonya atau tonton video aku yang lainnya. Jika kalian tetap memaksa ingin menonton video ini, dan belum cukup umur, silahkan tonton dengan orang dewasa ataupun orang lain yang telah cukup umur. Kalau kalian tidak ingin dan tetap menonton, well, ini merupakan tanggung jawab kalian sendiri, karena aku telah menaruh peringatan di awal. Juga sebagai catatan, dimohon untuk kebijakannya selama menonton. Terima kasih dan please enjoy. Halo semua, Moon di sini. Kali ini sesuai thumbnail dan judul video kita akan membahas VTuber yang sedang ramai diperbincangkan. Ya, VTuber yang banyak dari kita sudah sadar bahwa sekarang VTuber sangatlah banyak dan beragam. Tidak hanya di YouTube maupun Twitch, tapi sudah mulai merambah ke berbagai platform yang menyediakan layanan untuk streaming maupun mengupload video. Sudah bukan hal baru lagi jika para VTuber mulai dilirik para masyarakat awam untuk mereka coba tonton. Baik mereka menemukannya di TikTok, Instagram, Twitter, ataupun rekomendasi YouTube mereka yang secara kebetulan lewat. VTuber yang dulunya terkenal hanya berasal dari agensi seperti Kizuna Ai, Niji Sanji, dan juga Hololive yang memerlukan modal besar, kini karena semakin cepatnya perkembangan teknologi, tidak dipungkiri bahwa menjadi VTuber semakin mudah dan murah. Bahkan, mulai memunculkan kategori baru yaitu PNG-tuber. Karakter VTuber pun tidak kalah penting selain lore latar belakang cerita siapa diri mereka. Agar para penonton lama maupun baru dapat mengenal mereka lebih jauh lagi, ataupun untuk menciptakan ciri khasnya masing-masing. Tentu karena semakin sengitnya persaingan di dunia VTuber ini, mungkin beberapa penonton pun mulai tidak mempedulikan lore karakter VTuber, dan lebih peduli dengan karakteristik kepribadian VTuber atau sikap VTuber ketika mereka berkonten. Nah, jika kalian sering melihat VTuber dari luar Indonesia, tentu kalian dapat menemukan LOOT VTuber. Ya, mereka adalah para VTuber yang bisa kita bilang adalah para VTuber 18 ke atas, yang berkonten maupun memiliki sifat karakter yang selalu itu bukan hal-hal yang baru. Oke, VTuber ini bisa kita sebut seperti konten kreator biasa yang mulai memiliki konten semakin bermacam-macam. Oke, kita ambil contoh dulu, yaitu adalah PewDiePie, seorang king YouTuber. Lalu ada juga Jacksepticeye dan Markiplier. Kini jika kita mencari konten kreator gamer, ada seperti XQC dan Dr. Disrespect. Tentu, dengan kepribadian yang lebih barbar, toksik dan juga konyol. Padahal mereka sama-sama bermain game kan? Akan tetapi, tentu ada sesuatu yang berbeda dari para YouTuber pendahulu. Begitu juga dengan VTuber, yang awal mungkin kita kenal sebagai para idol virtual. Kini banyak yang debut baik agensi ataupun indie, berfokus dengan konten bermain game dan lainnya seperti tadi. Mereka pun mulai membuat konten yang 18+. Tentu hal ini sangat ternotis di kalangan para VTuber sendiri. Ada border yang menghalangi para VTuber dan beberapa viewers tidak dapat menerima mereka, sang VTuber yang sangat tidak ramah keluarga ini. Di sisi lain pun, ada yang tidak mempedulikan apa yang mereka lakukan, dan malah tentu ada yang mendukung para VTuber 18 ini. Kemudian, ada satu VTuber indie asal Indonesia, Airi Cordelia, yang mengaku merasa gerah dengan kelakuan VTuber lokal yang melakukan konten yang sangat Di sini, Airi menyoroti kelakuan VTuber yang mana melakukan konten yang tidak senonoh. Tentu, masuk akal jika kita melihat secara moral masyarakat bahwa konten yang disajikan adalah konten yang mereka sajikan di live streamnya secara benar nyatanya ataupun palsu yang hanya membuat para penontonnya berpikir seperti ini. Dan dari yang aku tangkap di sini, Airi menolak tegas dengan stream yang mereka lakukan karena mereka menaruhnya secara publik setelahnya, juga tidak restrict dan memprivate videonya. Hal inilah yang membuat Airi tidak menyukainya. Di luar konten mereka yang melakukan cara benar-benar menampilkan suara yang sedang ataupun palsu buatan, Airi merasa ini sudah keterlaluan. Well, jika kita mengikuti aturan sosial, tentu ini bukan merupakan tindakan terpuji. Jika yang mereka memang lakukan ini benar, dan mereka pertontonkan secara live, walau penonton hanya dibatasi dengan gambar karakter 2 dimensi, jangankan melakukan hal seperti itu. Tetapi melihat orang kissing di publik, tentu kalian akan merasa tidak nyaman bukan? Dan mungkin akan ada yang menegurnya karena ini ruang publik, dan silahkan cari ruang pribadi atau private kalian sendiri. Airi pun mengingatkan, jika benar-benar ingin tetap melakukan hal seperti ini terus, Airi meminta untuk VTuber tersebut menaruh 18 VTuber
di seluruh sosial media mereka. Sehingga hal ini tidak menciptakan hal ambigu, agar para orang baru yang ingin kenal VTuber tidak memukul rata bahwa semua VTuber melakukan hal yang sama yang VTuber ini lakukan. Well, untuk di luar negeri sendiri tentu ada contoh nyata VTuber 18+. Contohnya adalah Project Melody dari VShojo, yang memang memiliki akun Chaturbate dan refer as H-Girl atau Hentai Girl. Terlepas dari itu, orang pun tahu bahwa Project Melody adalah VTuber yang seperti itu, dan yang tidak menyukainya pun tentu tidak akan menonton Melody, melainkan memilih VTuber lain yang masih ada banyak di luar sana, berkonten secara normal, dan ramah ditonton untuk di ruang keluarga. Nah, lalu bagaimana sih menurut kalian dengan kelakuan VTuber lokal kita yang dibicarakan oleh Airi? Apakah kalian mendukungnya, atau tidak peduli? Atau mungkin juga kalian tidak setuju dengan apa yang dilakukan VTuber ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Mungkin segitu aja dulu video dari aku kali ini. Jika kalian suka dengan video aku, bisa like dan bagikan ke komunitas kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng bagi kalian yang belum, agar nggak ketinggalan notif dan video maupun live stream aku ke depannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Peace out.